Baik, kita mulai saja ya. Nah, Baik. Ya, baik, selamat sore atau bisa kita selamat pagi menjelang siang khusus untuk Mbak atau Bu ini nanti saya manggilnya Mbak Ivana. Saya biasanya manggilnya Mbak, gitu ya. Iya. Selamat sore Mas Sisko dan selamat sore juga teman-teman para mahasiswa untuk UMKM saya. Ya, para mahasiswa dan terutama juga ternyata saya mendapat kabar dari para panitia bahwa acara ini juga diikuti oleh banyak calon mahasiswa baru angkatan 2020 nanti. Jadi selamat sore juga saya ucapkan kepada para calon mahasiswa baru ataupun calon mahasiswa yang hampir lulus gitu ya. Itu juga banyak yang ikut dalam kegiatan ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di seri yang ke-9. Tidak terasa ini sudah 9 kalinya kita mengadakan kegiatan ini semenjak langsung. Memang kegiatan ini dilakukan kemudian dari upaya kita di Fakultas Teknologi Pertanian untuk terus menyemai harapan. Kita tidak mau bahwa kita seolah-olah menjadi tidak berdaya karena ada pandemi ini, tapi kita tetap memberikan harapan yang positif dengan banyak cerita-cerita yang baik, narasi-narasi yang baik terkait keilmuan maupun yang di luar bidang keilmuan kita. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena memang beliau-beliau ini sangat istimewa. Baik ketika menjadi mahasiswa sampai sekarang masih tetap istimewa. Mata saya juga luar biasa. Yang pertama ada Mbak Ivana Hidayat. Mbak Ivana Hidayat dulu angkatan 2004. Ya kalau mau diceritakan panjang lebar nanti bisa saya cerita tentang siapa Mbak Ivana Hidayat. Nanti bisa cerita sendiri sekilas itu ya. Saat ini bekerja di Belanda, posisinya di PT DSM Internationals. Nah, posisi seperti apa dan seterusnya nanti bisa diceritakan. Kemudian tamu yang kedua adalah Mas Francisco Limawan, biasa dipanggil Sisko. Ini juga luar biasa, itu ketua BEM kalau nggak salah, ketua Senat. Bukan juga sama ikatan. Mereka berdua suka bercanda bersama, bercanda itu bisa diartikan bertengkar juga gitu ya. Waktu kuliah sekarang sudah ya. Ini Mas Sisko juga bekerja di PT Indofood Sukses Makmur divisi Bugasari Formils PTK ya. Kesempatan yang baik ini akan kita gunakan terutama untuk membicarakan mengenai seperti apa sih masa depan seorang sarjana teknik pangan, tentu saja dalam kaitannya dengan karirnya, tentang pekerjaannya dan seterusnya. Nah, saya tidak akan langsung menanyakan atau mendiskusikan di situ, tetapi yang pertama tentu saya ingin kedua narasumber ini bercerita dulu mengenai siapa dirinya, kemudian bisa bercerita tentang pekerjaannya, sedikit mengenai profil company-nya. Silahkan siapa duluan, mungkin Mbak Ivana dulu bisa mulai dulu, silahkan. Boleh. Terima kasih. Suara saya bisa dengar ya? Terdengar, ya. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Probo sudah buat introduction-nya. Salam Pak Sisko, lama nggak ketemu, senang bisa ketemu di sini juga. Pak Probo juga, buat teman-teman semuanya juga yang join. Salam kenal. Nama saya Ivana Hidayat. Saya angkatan 2004, lahir di Semarang, kuliah di FTP tahun 2004, jadi 16 tahun yang lalu. Saya kuliah di FTP Unika Sugio Pranoto, jurusan Teknologi Pangan. Kemudian kebetulan saya lulus 2007 dan saya bekerja mulai dari 2007 sampai hari ini. Saya bekerja lumayan di beberapa perusahaan. Beberapa dari perusahaan itu adalah perusahaan Belanda. Ada juga salah satu perusahaan yang US, multinational dari Amerika, yang juga saya sempat bekerja. Jadi
selama 13 tahun ini kebetulan saya sudah ada kesempatan untuk bekerja di beberapa perusahaan. Background dari food technology, saya memulai dari R&D di salah satu perusahaan multinasional di Salatiga sebagai food application food technologist waktu itu. Kemudian saya ada kesempatan untuk pindah ke Jakarta. Waktu itu saya berubah dari technical atau R&D menjadi technical sales di salah satu perusahaan Amerika di sana. Kemudian terus di perusahaan sales, perusahaan food industry untuk ingredients, untuk di sales bagian department sales. Kemudian nggak berapa lama, sekitar 5 tahun di Jakarta, saya pindah ke Singapura. Jadi kebetulan ada kesempatan untuk pindah ke Singapura, jadi technical sales kembali waktu itu, jadi masih ada background technical untuk di perusahaan Belanda waktu itu. Dan sekarang kurang lebih saya ada 3,5 tahun di Singapura. Kemudian setahun setengah ini saya direlokasi ke Belanda. Jadi total 15 tahun ini saya bekerja di perusahaan food industry. Background saya belajar tech, kemudian evolve time to time dari R&D technical, kemudian berubah menjadi sales, berubah menjadi lebih ke bisnis untuk khusus di industri pangan. Seperti itu. Posisi saya sekarang, saya handle untuk global account, untuk beberapa big account globally, untuk beberapa big client dari perusahaan yang sedang saya bekerja, namanya perusahaannya DSM, perusahaan Belanda, saya bekerja di Delft, seperti itu. Mungkin itu aja perkenalannya. Kalau ada pertanyaan yang lebih dari itu bisa ditanyakan. Biar bisa bayangkan DSM itu mungkin kalau di Indonesia itu ada produknya nggak Mbak Ivana atau tipe ingredients? Kebetulan saya bekerja selalu di food ingredients. Jadi semua suppliers untuk masuk ke perusahaan-perusahaan makanan seperti Indofood, kemudian Wing, semua mereka lebih ke B2C ya, business to customers gitu. Kebetulan saya selalu di company yang B2B, business to business, jadi supplier food ingredients ke food manufacturers. Jadi kalau dibilang perusahaan saya supplier makanan lokal, kurang tahu di Indonesia siapa supplier makanan lokal. Karena bukan wilayah Anda ya. Ya. Terima kasih perkenalan singkatnya. Silakan Mas Sesko. Ya, terima kasih Pak Probo. Selamat sore teman-teman semua, Bu Ivana, selamat sore Pak Probo, senang bertemu kembali. Ya, perkenalkan saya Sesko, saya satu angkatan dengan Bu Ivana. Saya kuliah di Food Technology di Unika Sugar Pranoto tahun 2004. Lulusnya kalau Ivana cepat lulus 2007, saya yang agak telat nih Pak. 2008 gitu lah ya, suka main di kampus gitu, aktif kegiatan kemahasiswaan, jadi main-main gitu lah. 2008 begitu lulus saya langsung pindah ke Jakarta. Saya termasuk yang loyal dan stabil, saya bekerja di satu perusahaan saja, Indofood, sukses makmur sampai dengan sekarang. Ya, berencana membuat bisnis sendiri, ya lagi ya merintis nih Pak. Oke, terus kemudian di Jakarta itu awal saya masuk sebagai commercial trainee di sales dan market. Nah, mungkin ilmunya kepake bisa, I don't know, 50% kali ilmu perkuliahan mungkin saya di bawah itu, cuman saya juga masih di industri pangan karena perusahaan saya, perusahaan di tempat saya bekerja, maksud saya, core bisnisnya adalah menggiling tepung terigu, dan kalau teman-teman tahu mungkin beberapa merek yang dikenal dan market leader di Indonesia, Segitiga Biru, Cakra Kembar, gitu, kami menguasai pasar 50% market share kami di Indonesia pada saat hari ini, dan ya merupakan satu kebanggaan bahwa kalau lihat di seluruh dunia, pabrik terbesar penggilingan tepung terigu itu lokasinya di Jakarta teman-teman, dan punyanya Indonesia gitu. Secara satu lokasi ya, kalau secara company ada di US, di China yang lebih besar gitu. Jadi kira-kira 12 tahun saya bekerja,
4-5 tahun terakhir, ya kira-kira 4-5 tahun terakhir pimpinan men-challenge saya untuk satu jabatan yang 2 tingkat di atas saya, dan sekarang saya sudah menjabat ya sejauh lah dari Bu Ivana lah ya. Saya area sales manager pegang Jabodetabek, area sekitar sini. Ya, anak-anak Unika banyak yang masuk ke sini Pak Probo. Teman-teman saya ada satu angkatan 4 orang, sekarang tinggal 3, satunya sudah berpindah ke perusahaan. Ya, terima kasih perkenalan saya. Iya, terima kasih Mas Sisko. Ya, ini dua-duanya hebat ya dengan segala kapasitasnya. Baik, saya sampaikan tadi juga belum sempat saya sampaikan kepada para peserta. Sebentar, biar tidak feedback. Bahwa nanti pertanyaan bisa disampaikan di chat yang ada di bagian tengah itu ya, bagian tengah itu silahkan ketikkan pertanyaan apapun yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber ini. Baik, mungkin kalau boleh saya kilas balik sebentar gitu ya, Mas Sisko dan Mbak, kilas balik masa-masa sedikit, karena juga ini menyangkut dengan audiens kita juga ada banyak adik-adik calon mahasiswa baru, ataupun mungkin juga masih ada yang galau gitu ya, dengan kuliah seperti apa. Dulu kok pilihnya teknologi pangan Unika itu gimana ceritanya? Mungkin Mas Sisko dulu atau gimana? Atau Mbak Ivana, silakan. Mas Sisko dulu biar gantian. Ya, gantian. Baik. Dulu saya sederhana sih Pak. Jadi banyak hal kalau kita bicara kan sekarang istilah yang sok-sokan keren anak-anak milenial tuh Pak, ada istilah Jepang namanya ikigai Pak. Ikigai itu kalau kita punya passion sama kita punya kesukaan, bisa memberikan nilai tambah buat dunia, dan kita bisa dapat pekerjaan dari situ, dapat dapat penghidupan dari situ. Dulu nggak ada mikir-mikir gitu Pak. Saya simple bahwa cari kerja yang cari kuliah yang cepat kerja, yang cepat kerjanya bisa, maksudnya nyari kerjaan nggak susah, terus habis itu prospeknya bagus, dan juga di universitas yang bagus di Semarang. Standarnya saya cuma 2 itu. Nah kebetulan pada waktu itu, saya yakin sampai sekarang juga yang ngetren ya semua berlomba-lomba masuk ke foodtech-nya Unika Sugito Pranoto. Kebetulan kakak saya Melani, kalau Pak Probo mungkin ingat, angkatan 2001. Ya, bimbingan saya juga itu kerja prakteknya. Ya, kakak saya juga kebetulan lulus dari sana, dan ya terima kerjanya cepat. Terus kemudian referensi dari teman-teman lain lagi on the rise lah ya, dan sangat diminati. As simple as that sih Pak, pemilihan saya pada waktu itu. Kalau sekarang membayangkan sebagai generasi yang sekarang, itu kan konteks waktu itu ya, konteks tahun 2004. Sekarang kita lihat konteks 2020, apakah kira-kira needs dan kesitunya juga masih ini ya, prospek kesitunya ini lebih pada memperkirakan kalau masih itu. Menurut saya dunia teknologi pangan dari dulu dan sekarang, meskipun dulu lagi on the rise Pak, sampai dengan sekarang menurut saya masih diminati dan pasarnya masih ya besar Pak. Kalau tadi saya sempat browsing sedikit, industri yang menurut saya full proof nih Pak, nggak bisa kena ya resesi atau apa ya industri pangan gitu. Tahun lalu industri mamin tumbuh 7%, Indonesia tumbuh 5%. Hari ini ketika Indonesia sudah minus 5, kan harusnya hitungannya berarti 7 kurangin 10, berarti minus 3 kan Pak. Tapi tadi saya sempat browsing, kita masih di relatif stabil dan positif. Jadi positif, ya. Jadi kalau misalnya apakah masih relevan nggak selama populasi dunia terus bertambah, selama orang masih suka makan enak, masih suka convenient, masih cenderung cari instan, cari gratification dari makanan, selalu relevan Pak. Ya, menarik ya, terima kasih. Gimana dengan Mbak Ivana? Dulu panggilannya kok masuk teknologi pangan Unika, terus dari situ saja pertanyaan saya berlanjut seperti yang sama dalam konteks Anda yang global player, bisa dibilang seperti itu, melihatnya dari sisi globalnya juga seperti apa? Ya,
Untuk saya waktu itu tahun 2004, waktu saya lulus tahun 2003, memang kebetulan saya konsultasi sama keluarga. Waktu itu kebetulan ayah saya juga memberikan bimbingan, dikatakan bahwa ada 3 dari segi kacamata bisnis dan industri untuk kesinambungan gitu ya, continuation dari bisnis atau dari berbagai macam segmen. Ada 3 kebutuhan pokok, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Nah, di sini pangan jelas kedua, sandang, pangan, dan papan. Kemudian waktu itu orang tua saya, keluarga saya bilang, saya masih ingat 16 tahun yang lalu waktu saya mulai di FTP, ini kalau kamu masuk di bisnis FTP ini atau kamu belajar pangan gitu, ini adalah salah satu industri atau segmen yang dalam segala sesuatunya itu pasti akan tetap jalan. Maksudnya kita nggak akan mungkin stop eating gitu kan, kita nggak akan mungkin berhenti makan, kita akan terus, itu jadi salah satu bahan kebutuhan pokok. Berbasis dari situ kebetulan saya lahir di Semarang juga, terus kemudian juga salah satu yang universitas cukup baik waktu itu, menurut saya baik gitu ya, karena saya jujur melakukan beberapa perbandingan dengan beberapa universitas yang lain. Pilihan saya jatuh ke FTP Unika Sugio Pranoto, dan saya nggak nyesel karena terbukti 16 tahun sekarang kemudian, which is sekarang, waktu corona benar-benar COVID-19 itu benar-benar pandemiknya lagi susah gitu ya, lagi orang pada nggak boleh keluar, akses lagi minimalis gitu kan, kemudian kita lagi nggak boleh ketemu sama orang-orang. Justru kalau saya boleh ngebandingin gitu ya, tidak bersimpati kepada bisnis yang sedang susah atau tidak bersimpati kepada industri yang sedang struggling gitu, di mana pariwisata, tourism, well, different story gitu ya kalau ke mereka, karena memang orang nggak bisa visit, orang nggak bisa make up untuk ketemu. Tapi di industri pangan, ketika Q1, Q2 saya itu, jadi dari Februari sampai Juni, itu semuanya itu justru sangat tinggi. Jadi dari segi kacamata industri makanan, dari segi kacamata bisnis, dari segi kacamata pembelian penjualan, karena memang konteksnya adalah itu lumayan anomali ya, di mana mereka adalah perusahaan yang atau industri yang memang orang pada stockpiling kan, banyak orang yang nanti kita nggak boleh keluar dan we have to go to supermarket untuk beli gitu, dan mereka beli yang kayak almost hampir saya pernah itu kalau di Belanda di sini tuh yang lumayan terkenal, orang pada beli toilet paper gitu, pasti orang pada beli toilet paper pada habis, nggak cuma toilet paper sih, tapi di sini yang saya lihat orang pada beli makanan kalengan, karena buat mereka ngelihat itu last longer gitu kan. Mereka kalau saya nggak boleh keluar nanti tiba-tiba semuanya ditutup, nggak boleh apa-apa, orang pada belinya makanan yang adalah tahan lama, which is ya, whatever yang dry, yang instant noodle atau roti atau mungkin makanan kalengan, canned food kayak gitu, yang memang mereka beli untuk stockpiling purpose gitu. Dimana masa pandemi itu, dan kalau dibilang ya memang betul, ini akhirnya jadi salah satu industri yang memang cukup kuat gitu ya, saya lihat di segala situasi gitu, tidak bergantung pada kondisi apapun, hampir dibilang seperti itu sih. Cuman ya memang ujungnya setelah ini akan kembali, harapannya mungkin akan kembali normal ya, karena kejadian di semester 1 2020 kemarin itu semuanya terlihat dari segi stockpiling gitu kan. Manufacturers mau produksi lebih tinggi gitu kan, karena memang demand-nya tinggi gitu. Tapi di sini terbukti bahwa di saat pandemi ini seperti itu sedang terjadi, orang tidak boleh kemana-mana, tapi dari segi kacamata bisnis atau segi kacamata kebutuhan, itu malah jadi salah satu kebutuhan yang ongoing terus gitu. Dan ya, terbukti apa yang waktu saya dikasih tahu 16 tahun yang lalu oleh keluarga saya, orang tua saya waktu itu, bahwa ini salah satu bisnis yang bagus, kamu bisa belajar, kamu bisa bikin produk pangan seperti itu. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang untuk saya pribadi ya, ketika saya belajar industri pangan, saya tahu food ingredient, saya tahu raw material, saya juga lebih conscious saat saya mau beli makanan di supermarket. Even saya sering lihat, oh ini bahan makanannya apa aja. At least buat saya itu pengetahuan yang at least sangat membantu untuk tahu apa yang harus saya makan. Itu lebih ke refleksi pribadi ya, di luar dari refleksi dari yang lain-lain. Karena banyak hal-hal kan yang kita nggak boleh makanan ini, nanti sakit ini, banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi di saat kita ngikutin
dan stay relevant gitu ya di industri. I think kita harus evolve juga gitu. Bahwa things happen di 2004 atau 2005, 2006 harus change untuk ngikutin yang sekarang itu trennya seperti apa. Jadi kita juga aware, mahasiswa juga tahu gitu ya, dan kita bisa ngikutin hal itu dengan baik. Itu refleksi saya sih. Keren ya, bagus. Ini malah sudah langsung ada pertanyaan. Selain juga ada sapaan dari Bumi dan Pak Sumardi buat Pak Sisko dan Bu Ivana. Pak Sum. Ini juga ada pertanyaan dari Erin Samanta. Saya tidak tahu, kayaknya ini mahasiswa juga ya atau camaba. Erin bertanya, ini kayaknya Erin sangat surprise ini dengan Mbak Ivana. Mau bertanya, Bu, bagaimana Bu Ivana bisa lulus selama 3 tahun gitu? Pak Sisko aja kok 4 tahun gitu ya. Ini bercanda ya Pak Sisko ya. Kira-kira tipsnya apa gitu ini? Kok kamu mendahului Pak Sisko lulusnya? Gimana kira-kira Mbak Ivana? Meninggalkan Pak Sisko duluan. Ya, terima kasih Erin Samanta untuk pertanyaannya. Salam kenal. Well, waktu itu kebetulan saya selama 3 tahun itu selalu mengambil semester pendek. Ini kalau saya boleh inget-inget ini karena udah 16 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Tapi 2 hal sih menurut saya itu dari kita sebagai mahasiswa yang memang mau gitu ya, dan support dari para dosen di sini yang senang di sini bisa ketemu dengan dosen-dosen lagi yang memang mau mensupport untuk beberapa orang atau anak-anak yang memang mau lulus lebih cepat. Kebetulan selama 3 tahun itu saya semester pendek juga ngambilnya full, jadi hampir nggak ada istirahatnya sama sekali. Kalau semester pendek juga harus tetap masuk gitu ya. Jadi hampir selama kuliah itu nggak ada istirahatnya. Jadi selalu setiap ada semester pendek saya ambil, kemudian saya ambil SKS normal, ada semester pendek lagi saya ambil teknologi fermentasi macam-macam, waktu itu saya lupa, udah agak lama gitu. Tapi itu saya manfaatkan. Waktu itu setiap ada kesempatan semester pendek saya ambil. Kemudian waktu mau skripsi memang yaitu dari saya bersyukur dan terima kasih buat dosen-dosen dari FTP yang memang mensupport untuk memberi kesempatan waktu itu untuk kita bisa ambil jalur yang memang lebih cepat. Jadi waktu itu saya masih ingat waktu saya skripsi, kebetulan skripsi saya itu papaya drying gitu ya, untuk mengukur tingkat kekeringan pepaya. Waktu itu saya kalau nggak salah, saya literally bangun pagi-pagi irisin pepaya, terus keringin di labnya Mas Pri kayaknya waktu itu, terus cek kadar air di labnya Mas Soleh. Hampir setiap hari selama 6 bulan saya siapin data skripsi itu memang lumayan full ini ya, dari pagi sampai malam, malam, jadi lumayan ini. Jadi mungkin bisa dibilang full force lah untuk memang bisa menyelesaikan itu. Terus saya selesaikan bikin report cepat, itu ada kesempatan ketemu dengan pembimbing, propose begitu, direvisi semua, dicoretin, balik, beresin, pulang, masukin. Jadi ya begitu ceritanya. Kalau ditanya bagaimana bisa, mungkin yaitu 2 hal, yaitu konsistensi atau persistensi dari kita sebagai mahasiswa yang memang mau gitu ya, dan kemudian ada support, ada kesempatan dari dosen yang memang memberikan. Jadi ya memang gitu waktu itu. Saya memang sudah punya goal ya. Tapi kira-kira sudah ada memang goalnya, memang mau kuliah 3 tahun gitu ya. Waktu itu enggak juga sih Pak. Mungkin dia mungkin karena sepikiran saya kalau memang bisa. Belum, tapi begitu jalannya dengan waktu, evolve kayak, ini ada kesempatan, ya udah grab gitu. Kalau memang saya nggak, mungkin yang lain libur semester pendek gitu, saya why gitu, ya udah saya grab aja kalau ada kesempatan untuk ya, in the end of the day by choice gitu kan. Ada yang memang udah Pak Sisko 4 years gitu, tapi it doesn't nggak determine apa-apa sih menurut saya. Cuman determine saya udah kerja 13 tahun aja gitu sampai sekarang. Yang lain beda gitu, better option. Karena ada pilihan ke situ, ada kesempatan, dan kenapa tidak, tentu saja turisme freelance ya harus berdarah-darah juga untuk menjalani kuliah 3 tahun. Kalau Pak Sisko gimana? Tentu saja kita melihat 3 atau 4 tahun ini sebagai sesuatu yang relatif ya, tetapi saya menangkap juga Anda waktu kuliah juga sangat enjoy gitu. Artinya mungkin memang sudah ada ketika mau kuliahnya apa tadi sudah ditetapkan, ada sebuah pilihan, tapi kemudian
begitu menjalani kuliah waktu itu, apakah memang oke, saya memang mau kuliah yang seperti ini sehingga saya lulusnya kayak gini, kira-kira apakah gitu juga atau gimana? Ya, jadi saya sedikit berbeda dengan Ivana Pak, tapi kalau misalnya uh, ditanyakan apakah saya mempunyai target atau memang ngeset kalau lulusnya 3,5 sampai 4 tahun, tidak ada. Tetapi kalau saya boleh melihat Pak, kalau saya dikasih kesempatan lagi mengulang berapa ya, 16 tahun lagi, saya tetap akan lulus 3,5 sampai 4 tahun Pak. Kenapa saya mungkin kasih sedikit advice buat teman-teman sih. Jadi you have to enjoy every phase of your life. Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk ke dunia kerja, itu akan kangen yang namanya bercandaan sama anak-anak, ya konco-konco ini, konco-konco kuliah kan, sama kangen sama zaman SMA, karena loadnya, wah kok ini tiap hari kerja gini-gini, nggak tahu sih mana merasakan itu apa enggak. Jadi pada saat kuliah, betul Pak Prabowo, memang waktu dari SMA juga saya suka aktif di kegiatan kemahasiswaan atau kesiswaan gitu, suka camping, suka sama teman-teman bikin acara. Waktu itu saya senat by the way Pak, kalau BEM-nya waktu itu sama Mas Alfon yang dulu Expo Basari juga. Nah pada saat itu ya sambil jalan aja, cuman semua itu justru menurut saya membentuk diri saya yang sekarang sih Pak, bahwa pengalaman-pengalaman ya nakal-nakalnya, terus pengalaman bolos-bolosnya, pengalaman dulu kuliahnya Bu Vivi bolos terus dapat nilai D itu apa ya? Iya, sekalinya saya dapat nilai D itu nggak usah ngulang lah, dapat nilai D cerah gitu. Ya, cuman saya nggak mau menukar pengalaman itu sih Pak dengan lulus 3 tahun gitu. Ya ini kembali sih, makanya tadi saya sampaikan Ivana untuk memang mahasiswa yang pengen aja ke arah situ. Tapi teman-teman mesti mempertanyakan lagi sih, apakah worth it teman-teman save 1 tahun itu buat ya experience-nya, ketawa-ketawanya. Tapi kalau memang itu menjadi ya target pribadi, ya go for it. Gitu. Ya, tapi juga bukan berarti kalau 3 tahun pun seakan-akan tidak ada yang gembiranya gitu kan. Saya juga melihat dari mana waktu itu sangat enjoy loh, 3 tahun masih ikut balet. Ingat nggak waktu itu kita seleksi SOTI Student of the Year pertama kalinya di Unika, kandidat SOTI itu kan yang dari TP kalian, angkatan kalian, ada Mas Sisko, Mbak Ivana, terus yang menang kan Devi waktu itu kan ada 3 atau 4. Itu juga Ivana nari balet di depan kita, itu saya miss gitu ya. I feel very wow gitu ya, luar biasa. Kuliahnya cepat tapi juga masih bisa happy. Tentu saja ini personal choice ya, tentu saja, tapi ini bagus untuk pengalaman adik-adik kita untuk justru yang perlu adalah bagaimana menetapkan sebuah pilihan dan kemudian menerima konsekuensi atas pilihan yang diambilnya gitu kan, seperti itu, belajar untuk dewasa. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Oh, ada sapaan juga dari Bu Ineke. Halo Ii dan Sisko, nice to have both of you. Ya. Halo Bu Ineke. Selamat sore Bu Ivana dan Pak Sisko. Salam kenal, saya Angel, angkatan 2017. Nah, ini sudah mulai skripsi berarti. Saya mau bertanya, apakah ada tips dari Bapak Ibu mengenai mahasiswa fresh grade yang mulai mencari kerja? Nah, fresh grade yang mulai mencari kerja, kira-kira menurut Bapak Ibu skill apa yang paling dibutuhkan di perusahaan pangan sekarang? Terima kasih. Siapa nih? Mana dulu silahkan. Ya, Mbak Ivana. Boleh. Salam kenal ya Angelina. Tips dan untuk fresh graduate yang mencari kerja, apa skill yang dibutuhkan di perusahaan pangan sekarang? Oke. Well, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ada 2 hal sih yang memang perlu untuk bekerja di dunia pekerjaan seperti itu. Konteksnya tergantung lain-lain gitu ya. Kebetulan saya sekarang sudah di global company, di headquarter. Konteksnya akan berbeda dengan fresh graduate yang memang baru memulai. Cuman di sini yang bisa saya sampaikan, saya rasa 2 hal. Kita perlu soft skill dan kita perlu hard skill. Gitu. Hard skill di sini adalah semua yang kita pelajari dari kuliah, tentunya adalah salah satu basic yang memang kita ada baiknya kita tahu bagaimana cara
detail yang sudah kita, tidak sedetil tapi paling enggak kita tahu apa yang sudah kita pelajari selama di kuliah, itu yang disebut menurut saya sebagai hard skill gitu ya. Ini yang bekal selama kita pelajari, yang kita tahu untuk berpendidikan sampai punya gelar sarjana teknologi pangan. Itu salah satu yang penting, itu sebagai hard skill-nya. Tapi menurut saya kita juga perlu yang namanya soft skill. Jadi soft skill ini termasuk salah satu hal yang membantu kita untuk bisa punya kemampuan untuk communicate sama orang-orang di sekitar kita. Itu termasuk kita bisa teamwork, kita bisa punya integrity. Di sini integrity adalah bisa menyelesaikan tugas atau bisa menyelesaikan pekerjaan yang memang diminta tepat waktu. Seperti itu. Karena saat kita bekerja nanti ada benar-benar deadline, bukan cuma sekedar ngumpulin laporan praktikum, kemudian dinilai. Itu hanya salah satu contoh dari kenyataan yang nanti bakal kita terima ketika kita bekerja gitu. Jadi being responsible, punya integritas gitu ya. Kalau kita bilang oke, aku mau deliver tanggal ini atau saat ini atau nomor sekian atau hasil sekian ya, kita harus deliver seperti itu. Itu termasuk soft skill, itu bagaimana kita punya komunikasi skill yang baik ke kolega-kolega, kita punya komunikasi skill yang baik ke manajer, kita punya komunikasi skill yang baik ke tim. Seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa bentuk soft skill yang menurut saya perlu di-combine dengan hard skill gitu, supaya kita bisa punya kemampuan yang baik untuk bisa bekerja di industri pangan. Menurut saya itu sih gitu. Ya. Oke, silakan Mas Sisko. Saya setuju dengan Ivana, Pak, menambahkan saja sih. Jadi tadi hard skill dan soft skill. Menurut saya teman-teman di sini nggak usah terlalu khawatir sama namanya technical skill dan hard skill sih. Karena saya sebelum webinar ini sudah sempat nanya teman-teman nih, Pak Probo, apakah sinyal suara saya sampai dengan baik? Ya, beberapa teman-teman yang bekerja memang di industri pangan, saya tanya kayak Pamungkas, ya Alfon mungkin nggak gitu relevan, Handayani 2005. Total ilmu yang kamu pelajari dari Unika, belajar food tech, pakai berapa persen sih? Rata-rata jawab cuma 20-30%, Pak. Dan itu memang menurut saya betul, apalagi di yang memang kerjaannya di sales and marketing kayak saya, Pak, nggak masuk ke lab gitu-gitu. Akan lebih sedikit lagi hard skill yang terpakai. Nah, cuman teman-teman nggak usah khawatir, begitu teman-teman masuk ke dunia kerja, pasti posisi teman-teman tuh akan ya ditempatkan sebagai trainee, ditempatkan sebagai junior, ditempatkan sebagai staff gitu, nggak langsung kamu di sini mimpin ya, pokoknya R&D harus produk dari awal sampai akhir jadi gitu. Nah, nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, pada itu teman-teman masuk ke suatu industri, hard skill yang dipakai di industri A dengan B juga akan sangat berbeda. Ya, let's say kalau misalnya teman saya tuh satu Pamungkas 2004, Pak, sekarang jadi factory. Halo. Terus kok agak freezing ya? Macet ya. Oke, nggak apa-apa, sambil menunggu Sisko nanti Mas Sisko bisa meneruskan ceritanya tentang Pamungkas. Ini saya juga beberapa kali kontak-kontak dengan Pamungkas. Kalau nggak salah dia di recent lah ya, di mana ya kalau nggak salah. Udah pindah sih Pak kalau nggak salah. Pindah ya. Sempat beberapa waktu di Malaysia, terus pindah lagi kayaknya balik CP kalau nggak salah. Kayaknya nggak salah sekarang di CP, Carokupang ya, kalau nggak salah. Oke. Ya, ini sambil menunggu Pak Sisko nih, ini ada pertanyaan juga. Ini yang terkait tadi pertanyaannya Erin sudah dijawab oleh Bu Meilana ya, yang lebih ini ya, karena Bu Meilana juga dari nutrisionis. Tapi yang jelas mungkin saya bisa tambahkan ke Erin, tidak perlu khawatir kalau misalnya Anda memang punya gambaran ingin menjadi seorang ahli gizi, dalam konteks ahli gizi sebagai profesi, memang pada akhirnya nanti harus meneruskan sekolah profesi setelah lulus. Nah, tinggal kita nanti melihat untuk sekolah profesi gizi, ilmu dasar apa yang perlu didapatkan. Saya yakin kalau misalnya Anda ambilnya MTK Nutrisi dan Teknologi Kuliner, basic knowledge untuk menuju ke sekolah profesinya sudah bisa pakai untuk ke arah selanjutnya, sekolah profesi atau kuliah profesi,
kemudian menjadi ahli gizi. Memang di Indonesia kan beberapa kuliah terkait profesi, tetapi tidak semua kuliah itu terkait profesi. Maksud saya profesi ada kedokteran, arsitek, psikolog, ahli gizi, itu kan profesi, sehingga memang ada kuliah khususnya. Oke, yang ini dari Valentina. Selamat sore Bu Ivana dan Pak Sisko. Saya Valentina, angkatan 2017. Bagaimana pandangan Bu Ivana dan Pak Sisko terhadap naik turun lagi terhadap peluang kerja di industri makanan? Ini karena naik turun ininya. Peluang kerja di industri makanan, terutama ini masa pandemi. Nah, ini karena spesial masa pandemi. Mas Sisko, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi nanti bisa dilanjutkan gitu ya untuk konteks selanjutnya. Kira-kira gimana ini kalau di masa pandemi ini peluang kerja industri makanan seperti apa? Meskipun tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Sisko, tapi mungkin saya kalau boleh bahasanya lebih dibuat simpel, Mas. Tadi saya mudeng sih, tetapi biar adik-adik juga lebih paham kira-kira prospeknya seperti apa. Tadi kan ada tentang positif, negatif. Kemudian Mbak Ivana cerita soal stockpiling. Nah, itu mungkin dalam beberapa teman masih agak kesulitan, bisa jadi diceritakan kira-kira peluangnya seperti apa sih, terutama di pandemi dan post pandemik, kira-kira prediksinya seperti apa. Silakan. Mas Sisko mungkin bisa lanjutin dulu. Oh, kita aja sekalian lanjutin, kemudian nanti oke, Mas Sisko. Ya. Tadi Pamungkas tadi sampai Pamungkas terus Mas. Ya, jadi gitu Pak, Pamungkas di industri, dia pegang Cimory Pak, jadi di dairy, jadi saya yakin dia nggak akan touch tuh teknologi bakery Pak, zero ilmu yang kepake gitu. Jadi maksud saya teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan masuk di suatu industri, akan di training dari nol lagi, hard skill-nya semua. Justru menurut saya yang penting itu adalah soft skill yang dibangun dari semenjak kita belajar dari kita kecil sih teman-teman. Nah, salah satu kalau di Unika sebagai operator yang saya suka, soft skill ini menarik sekali karena ini sedikit melenceng topik, cuman menarik sih Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tahu Pak, Bu Ivana tuh dulu bintangnya Kebon Dalem Pak. SMA Kebon Dalem, teman. Ini ada yang dari Kebon Dalem, oh banyak. Gitu. Jadi kalau Sisko, ya dulu saya cukup di Resiana Kampung Kali Pak gitu ya, meskipun suka DJJ ya, sama Alfon ada di Loyola, dan perusahaan lain yang nggak ada Tugu Soeharto aja Pak, tempat kita masih ada nggak Tugu Soeharto. Nah, tapi prinsipnya gini, waktu teman-teman masuk ke satu lingkungan yang memang anaknya jago-jago, nah teman-teman tuh akan soft skill-nya ketarik ke atas sih, karena ya teman-teman akan menjadi seperti siapa teman-teman bergaul gitu. Jadi saya bersyukur, salah satu yang saya paling bersyukur, saya masuk di Unika FTP, saya ketemu Ivana, ketemu Pamungkas, Alphonse, dan lain-lain. Mesti milih-milih juga sih ya. Yang Balilo ya adalah 1-2 gitu ya. Cuman karena ini universitas pilihan, tadi Ivana udah bilang riset sebelum cari universitas yang bagus. Saya juga tanya-tanya gitu. Yang mau masuk kan banyak Pak Prabowo ke fakultas kita. Di sini kan Pak Prabowo yang punya bargaining power dong, yang jelek-jelek dibuangin. Jadi yang masuk adalah mahasiswa pilihan. Nah, ya isinya kayak Ivana yang cantik ini contohnya. Nah, ini yang menurut saya soft skill yang penting, setuju sekali dengan Ivana. Oke. Terus kemudian ke next topic, apakah industri pangan masih prospek? Ya, jelas menurut saya masih sangat prospek Pak Prabowo. Karena ya tadi disampaikan Ivana, kita semua perlu makan. Nah, untuk itu di perusahaan saya, pertumbuhan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, kita nggak ada minus 2 digit itu 10 ke atas teman-teman. Umumnya kita tumbuh setiap tahun itu 35% untuk tepung terigu, karena ya bahan pangan tumbuhnya udah di konsumsi Indonesia 7 jutaan ton gitu. Cuman kita minus nggak terlalu banyak. Saya ngobrol sama teman-teman ya, marketing manager di Cimory, saya kenal dulu Eksprang Bogasari, mereka growth 30% Pak, interestingly gitu. Growth 30% tahun ini, tumbuh 30%, dan ya kalau kita berkaca ke industri yang lain, kayaknya nggak akan sebagus itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari prospek di industri mana, ya pilihlah yang aman pasti food technology, industri makanan minuman. Yang kedua menurut saya adalah
IT Pak, digitalisasi semua di situ akan feature-nya bagus. Dan ya jangan takut nggak dapat kerja. Even sebagai lulusan foodtech aja, kalau teman-teman mau menjadi wirausaha, let's say, saya punya pacar Pak, belum lama jadian Pak, kita lagi bikin. Selamat ya. Dia anak UGM Pak, tech juga kebetulan, jadi ngomongnya nyambung, selisih 9 tahun sama saya. Ivana kenapa ketawa ngece ya? Nanti kepala belum kamu. Ya. Pamer dikit, gila jomblo lama gini. Poinnya gini Pak, ketika anak lulusan foodtech bikin usaha kecil di bidang makanan minuman, sudah punya langsung competitive edge, kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Karena kalau bicara marketing, nggak selalu itu teman-teman yang brandingnya keren, yang marketingnya keren yang menang. Ada juga satu konsep namanya diferensiasi produk. Kan banyak kompetitor nih jualan jamu. Kenapa kamu jualan jamu harus jago? Jamumu bedanya apa? Nah, karena pacar saya ini foodtech Pak, dia memformulasi, kebetulan kerja di perusahaan Jepang, dia tambahkan satu senyawa ya gula aktif tertentu yang bisa mengurangi rasa langku dan membalancekan rasa. Saya udah blind test, menang semua dibanding yang lain. Yang kita pernah coba UKM kecil di Jakarta. PR-nya tinggal marketing. Jadi kalau teman-teman lulus dari sini cari kerja susah, bikin usaha sudah punya competitive edge daripada, let's say teman-teman lulusan misalnya arsitek atau lulusan manajemen, ya pesaingnya banyak, terus ya menurut saya foodtech akan sangat masih kasih teman-teman competitive edge. Ya, terima kasih. Gimana Mbak Ivana? Ya, pertanyaan dari Valentina ya, tadi salam kenal Valentina dari angkatan 2017. Saya mungkin menjawab dari segi konteks pandemi ini ya. In reality, saya harus bilang seperti itu. In reality, di konteks pandemi ini memang tidak semudah saat konteksnya normal. Ya, saya harus bilang itu sebagai reality bahwa bagaimana kalau kita mau cari pekerjaan nih lagi di industri pangan, mungkin nggak even harus kita bilang dari konteks industri pangan, tapi dari semua industri, karena memang saya harus bilang bahwa kita masih nggak tahu bagaimana kita akan end up di 2020, 2021. Even sampai sekarang pun saya masih belum bisa visit customers, saya masih belum bisa kontak face to face. Mungkin juga angkatan yang baru masih harus kuliah menggunakan webinar seperti ini dan lain sebagainya, begitu kan. Jadi it's a new normal. Orang bilang seperti itu. Ini harus realita yang memang harus kita recognize. Dan memang efek dari kejadian semua pandemi ini adalah banyak perusahaan atau industri yang meminimalisasi kan untuk mencari orang yang baru seperti itu. Tapi ini di semua industri ya, saya harus bilang seperti itu. Bahkan mungkin ada beberapa company yang akhirnya harus lay off, harus memberikan pesangon, dan ya harus yang mereka akan diberi uang untuk bisa harus nggak lagi continue untuk bekerja di company tersebut. Memang itu realitinya yang memang kita harus recognize gitu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu peluang di mana kenapa kita nggak membuka ini sebagai salah satu opportunity untuk tadi Pak Sisko sudah bilang bahwa untuk kita sebagai wirausaha gitu menjadi satu orang lain yang memang yang bisa membuka peluang usaha untuk orang-orang yang lain, membuka peluang usaha untuk anak-anak atau teman-teman orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tentunya membuka usaha nggak gampang karena saya sekarang kebetulan role saya agak mulai berubah dari technical hanya food tech, kemudian sales, kemudian sekarang saya lebih ke bisnis bagaimana kita punya modal sekian gitu ya, kita bisa usahakan, kita bisa bikin produk yang bagus yang memang punya value diversification yang memang beda dengan yang ada di market gitu kan, sehingga punya value dan kita punya strong marketing, punya strong brand yang bisa memastikan market untuk pick up atau market untuk membeli gitu supaya ada orang yang beli gitu kasarnya. Itu saya lebih melihat sekarang saya lebih kebetulan role-nya udah lebih ke situ dari segi globally di setiap region. Dan ya kalau kita sebagai pribadi menurut saya dari apa yang kecil gitu ya, menurut saya yang paling mudah yang bisa kita praktekkan adalah ya join mungkin dengan 2-3 orang. Ini worst case kalau kita lihat sebagai, menurut saya tetap
tidak berarti stop untuk applying ya, karena ini adalah salah satu soft skill yang menurut saya harus kita orang punya gitu, never give up, bahwa kita punya kualitas, kita percaya kita lulusan dari FTP, kita percaya dengan apa yang kita pelajari, kita percaya dengan kualitas diri kita, dan saat kita apply ke beberapa perusahaan kalau ditolak ya it's just ditolak gitu, so what, continue going on gitu, keep going gitu. Well, nggak perlu ngerasa minder atau nggak perlu ngerasa apa karena saya punya ilmu gitu kan, kita berbicara dari saya punya ilmu, belajar, berusaha untuk tetap nge-apply. Cuman memang bear in mind bahwa kalau memang nggak semulus sebelumnya ya kan memang this is pandemi. Tapi bukan berarti kita stop di situ, keep on going gitu ya. Kita tetap percaya bahwa kita berbekal dengan ilmu, hard skill dan soft skill yang kita punya gitu. Tetap kita juga bisa mungkin punya ide kreatif, saya bilang tadi seperti why don't kita bisa belajar untuk saling bareng, mungkin joint venture 2-3 orang bisa kumpul, kita bisa kafe gitu kan, at least belajar dari hal kecil. Saya dulu ingat Pak Sisko sempat buka kafe waktu zaman 2006 atau 2007 atau kafe nggak sih, saya masih lupa, tapi menurut saya itu pengalaman gitu loh. KKN ya? Gitu. KKN. Jadi well, takes it as coba-coba gitu loh menurut saya, dan poinnya adalah di sini kembali lagi soft skill di never give up. Saya sebagai sales di industri pangan, ya kalau kita nggak bisa jualan hari ini, kita harus jualan besok. Nggak bisa besok ya lusa, nggak bisa lusa ya minggu depan, nggak bisa minggu depan ya bulan depan, nggak bisa bulan depan ya tahun depan, but never give up. Menurut saya itu sih point soft skill yang ini situasi gitu, tapi kita tetap harus punya percaya diri dengan apa yang kita punya, kualitas kita dari segi apa yang sudah kita pelajari, koneksi dengan alumni, dengan teman-teman, dengan dosen, koneksi dengan stay in connection gitu, sambil stay positif ya, berharap pandemi ini, dari konteks pandemi itu ya bisa segera berakhir. Tapi kalau mungkin saya bisa tambah sedikit, kalau tidak di segi pandemi, menurut saya semua teman-teman atau siapapun yang udah lulus, marilah kita sama-sama berusaha membawa nama baik Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya tahu ada beberapa, kenapa? Karena saat kita perusahaan-perusahaan ini pernah mempekerjakan anak-anak yang punya atau anak-anak lulusan Unika yang punya trademark yang baik selama bekerja di perusahaan itu, akan dengan sangat mudah perusahaan ini akan whatever namanya ini A, B, C, D, angkatan berapa, ternyata mereka punya prestasi yang positif, akan memudahkan jalan teman-teman atau adik-adik kelasnya itu nanti masuk. Karena jujur ada salah satu paradigma di salah satu universitas di Jakarta yang saya tahu di industri pangan, mereka bilang enggak, kita nggak mau terima perusahaan itu karena mereka cuma kerja 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, terus tahu susahnya kerja kayak apa, dan mereka anak-anak ini leave. Itu menjadi tren buat universitas lulusan universitas ini. Itu yang kita hindari kan, karena pada ujung-ujungnya company akan more or less kind of nggak mudah untuk menerima, karena kita terima, kita invest, kita ngajarin 6 bulan, 9 bulan, anak ini keluar tiba-tiba. Dan itu menjadi tren. Maksudnya ini juga yang mau saya bilang ke adik-adik yang mungkin lumayan beda ya dari segi kacamata pola pikir dan dari kacamata hasil untuk melihat hasil, karena nothing is instant gitu. Even segala sesuatunya sampai saya hari ini, Pak Sisko sampai hari ini, atau siapapun sampai kita hari ini, it takes more than just instant. Jadi menurut saya itu juga yang saya pelajari. Jadi buat siapapun yang udah lulus di FTP, penting untuk menjaga nama baik FTP, sehingga siapapun yang nanti lulus dari FTP masih tetap, lulusan FTP kualitasnya bagus-bagus, jadi saya bisa ambil. Sebagai perusahaan akan seperti itu, enggak. Saya nggak mau ambil anak-anak dari lulusan ini, karena lulusan ini selalu gampang keluar. Well, itu yang pernah saya dengar dari beberapa industri selama saya bekerja di Jakarta waktu 5 tahun. Waktu mereka tanya, saya boleh dong dicariin orang gitu, ini ada anak lulusan ini gitu. Nanti mereka bilang, saya nggak mau dapat anak itu, pokoknya lulusan universitas itu saya nggak mau, karena tiap kali 6 bulan, 9 bulan udah diajarin, kita invest waktu, mereka langsung keluar. Hampir semua anak seperti itu. Well, action speaks louder than whatever it is. Itu aja sih. Oke, menarik. Iya, tentu saja. Nambahin dikit. Iya, silakan. Ya, ini Ivana pas banget cerita. That's what happened sih Pak hari ini yang terjadi di Indofood Bogasari Pak. Jadi kebetulan
orang pertama yang masuk di Bogasari itu ada Mbak Triana angkatan 95, Pak. Wih, udah lama juga ya. Nah, terus kemudian dari kami ada berempat, dan kebetulan satu, Alfon sebelum keluar juga track recordnya bagus. Panji mungkin asisten manajer termuda yang ada di Bogasari. Mas Angga sekarang, Pak Angga pegang Sumatera Utara, pun ada Fosa dan sebagainya. Nah, kebetulan ini memang anak-anak Unika yang memang bibit-bibitnya bagus-bagus ya, Pak ya. Kinerjanya kok bagus-bagus gitu, dinilai oleh atasannya gitu. Pas kebetulan bagus-bagus ya, yang kurang perform ya ada, tapi sedikit lah secara populasi gitu. Karena itu ketika manajemen yang sekarang memutuskan perlu regenerasi dan jumlahnya cukup banyak, belum lama ini ada 5 teman-teman kita, Pak, angkatan saya lupa ya, Aldo dan kawan-kawan mungkin kalau Bapak kenal gitu. Barusan lulus ya. ya. Barusan lulus dan barusan join. Dan ini memang yang request dari pimpinan kami, itu dong kontak sama Arya putranya Pak Budi Widianarko gitu. Kebetulan kerja di Bogasari juga, Arya Widianarko namanya, pintar kayak bapaknya. Ya, minta sama Arya, kontakin sama Pak Budi, minta anak-anak Unika lagi. Nah, menurut saya ini nggak akan terjadi kalau ya Sesko, Mbak Lelo, Panji dan kawan-kawan Mbak Lelo. Nanti jadinya ceritanya kayak Ivana, nggak usah rekrut anak Unika lah. Ini ucuk-ucuk gitu atau gimana gitu. Nah, ini menurut saya nilai tambah yang ya nama baik universitas tadi yang teman-teman sudah dapatkan dari kakak-kakak kelas, dan ya titipannya sesama dengan Ivana yang mohon untuk kita sama-sama lulus dari sini jaga nama baik Unika alma mater. Ya, oke, ya, sangat menarik. Ya, ini juga tadi ada tambahan terkait bagaimana optimisme industri makanan. Ada informasi dari Pak Arsum terkait data-data di BPS masih positif, sehingga tidak perlu khawatir. Ini juga seperti kasus ketika tahun 98 dulu sempat terjadi, itu juga industri makanan masih oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Bella, kalau misalnya sudah fresh grade bekerja di satu divisi tertentu, katakanlah QC, terus dia pengen pindah ke bidang lain atau mungkin ke perusahaan lain tapi juga pindah ke bidang lain, katakanlah R&D atau bahkan sales marketing, itu memungkinkan nggak? Kalau misalnya bisa seperti itu butuh waktu berapa lama? Kemudian sekalian saya bacakan pertanyaannya khusus untuk Mbak Ivana dari Jonathan VLM. Itu tipsnya untuk bisa kerja di luar negeri itu kayak apa kira-kira? Apakah memang harus awalnya suka jalan-jalan dulu gitu? Kemudian ini juga ada kayaknya temannya Bu Ivana ya, dari Bu Rita Mayora ya, Chania Ruri Devianti ya, selamat sore Bu Rita Mayora, salam kenal juga. Boleh dijawab Mas Sisko maupun Mbak Ivana terkait tadi kalau pindah divisi, meskipun mungkin bisa juga menceritakan pengalaman teman-temannya yang mengalami hal yang sama. Silakan Bu Ivana. Ya, saya baru baca di pertanyaannya dari Bella ya sebentar. Bella. Nanti sekalian dilanjutkan yang Jonathan Velim ya Bu ya. Boleh. Kerja di luar negeri. Bella, terima kasih, salam kenal untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kalau saya boleh dikonfirm ya, kalau kita sudah bekerja di QC terus mau berpindah ke posisi atau role yang lain ya, maksudnya, atau berpindah di bidang lain maksudnya. Dari sini bidang maksudnya ya. Dalam arti kata dari food industry atau role lain, saya nggak jelas. Role lain, kalau saya menangkapnya role lain. Role lain, tetap di food industry tapi dari R&D ke QC ke Q&A dan seterusnya. Oke. Ya sebenarnya kembali lagi menurut saya bisa atau enggak gitu kan ya pertanyaannya ya. Kalau ditanya bisa atau enggak ya sebenarnya, dan butuh berapa lama, sebenarnya banyak elemen yang mempengaruhi itu sih. Yang pertama, kebetulan kan belajar dari pengalaman saya sendiri ya, waktu saya lulus saya starting sebagai application technologies gitu, dimana pekerjaannya di R&D, di lab, mulai even pekerjaan pertama saya itu sample handler. Jadi waktu saya pertama kali lulus November 2007, waktu itu yang saya kerjakan adalah masukin sampel produk ke kantong, kemudian kirim buat sales, kirim ke customer seperti itu sebagai sampel contoh. Itu saya kerjakan selama setahun kurang lebih sambil develop aplikasi produk. Setelah 3 tahun saya totally berubah dari
dari role R&D itu atau role application technical ke lebih technical sales. Kalau ditanya bagaimana bisa berubah atau enggak dalam satu role, bisa. Tergantung dari dua hal menurut saya. Yang pertama, kitanya mau, dan saat kita berubah, kita harus siap, artinya kita di stretch. Saat kita berubah, kebetulan saya pindah role lumayan banyak, saya pindah perusahaan lumayan banyak, dan intinya adalah kita harus siap untuk, karena dalam setiap perubahan ada hal baru yang harus kita pelajari. Dalam setiap hal baru itu ada setiap new delivery atau new target yang harus kita penuhi. Ya, itu realitinya di dunia pekerjaan seperti itu. Jadi it's not for free, right? Jadi bukan sesuatu yang gampang gitu. Jadi kita memang harus mau invest waktu lebih banyak, kita harus mau invest pengetahuan lebih banyak kalau kita mau pindah ke role yang lain. Jadi kalau ditanya kita harus mau dulu, itu yang pertama. Dan mau dalam arti kata kalau memang kita nggak happy, kita harus tahu apa yang kita mau. Karena di sini kita nggak bisa berubah terus karena kita hanya mau nyoba-nyoba. Di dunia pekerjaan pada realitinya kita juga harus tahu apa yang kita sungguh-sungguh mau gitu. Well, in the end of the day, kalau kalian adik-adik sudah lulus nih kan, kalian akan jadi 20, 21, 22 gitu. Saya rasa itu usia yang memang sudah cukup tahu akan apa yang menjadi passion ya, atau apa yang kita sukai di pekerjaan. Jadi kalau memang kita tahu, kita harus siap untuk belajar lebih lagi. Dan yang elemen itu dari kita. Elemen kedua adalah dari perusahaan. Biasanya kebetulan menjawab pertanyaan dari Jonathan juga. Salam Jonathan. Kebetulan saya waktu pertama kali lulus sampai hari ini saya selalu bekerja di multinational company. Jadi saya bekerja di perusahaan Belanda, saya bekerja di perusahaan US. Kebetulan nggak pernah bekerja di perusahaan Indonesia seperti itu. Jadi kebetulan saya bekerja seperti itu, dan di perusahaan-perusahaan besar seperti itu, multinational, most of cases mereka selalu rotate maksudnya. Jadi memang ini anak mereka akan identify gitu ya, beberapa anak yang punya kemampuan, yang memang mau belajar, yang biasanya anak-anak yang totally masih dibilang muda, di 40 gitu, yang masih oke dengan instability, masih oke dengan perubahan-perubahan gitu. Karena saya rasa nggak semua orang agree dengan saya bahwa mereka suka dengan perubahan. Saya sendiri, change is the only constant. Selama 13 tahun saya bekerja, saya pindah tempat 8 kali. Nggak pindah company ya, tapi pindah tempat itu 8 kali, termasuk tempat tinggal maksud saya itu 8 kali. Jadi saya harus selalu memulai hidup yang baru, memulai connection yang baru, memulai pengetahuan yang baru, find a new way. Nah di situ dari company ini, kalau dilihat anak-anak ada yang mau atau orang-orang yang mau untuk go beyond comfort zone, itu ya company akan memberikan kesempatan. Biasanya kalau kita bilang perusahaan seperti Nestle Indonesia, kita bilang seperti itu. Ini saya bilang Nestle karena namanya lumayan terkenal dan dia multinational. Mereka tuh nggak bekerja, orang-orangnya di sana yang di identify punya quality yang memang bisa di rotate, mereka akan bekerja di satu role selama 3 tahun. Setelah itu mereka akan pindah role. Selama 3 tahun mereka akan pindah role. Jadi kalau namanya mau kontak procurement-nya itu berubah dari satu ke yang lain. Ada beberapa yang tetap stand. Jadi, kalau saya bilang dari perusahaan saya sekarang, kita punya matrix. Jadi ada orang-orang, kita punya 9 matrix, orang-orang yang dipetakan di 9 itu, ada yang memang, ini tipikal orang yang mengakar, yang pengetahuannya di situ, yang memang dalam dan nggak bisa digoyahkan. Sebetulnya itu orang-orang yang tidak seperti saya, ya. Jadi orang-orang yang mengakar. Atau ada orang-orang yang, ada orang-orang yang bisa di stretch, bisa dikasih hal yang baru, dipelajari hal yang baru, disuruh nyoba hal yang baru. Dan di sini artinya harus siap untuk bisa, boleh dibilang bisa berubah. Dan untuk berapa lamanya saya rasa kita perlu komunikasi ya. Ya kalau kita biasanya orang rata-rata, tadi saya sempat bilang 3 tahun, itu rata-rata untuk milenial, termasuk saya, biasanya sudah mulai mencari role yang baru. Karena kalau itu orang-orang, tapi kita harus siap untuk belajar hal yang baru. Itu yang mau saya tegaskan di sini. Karena it's not a free ride. Kalau kita pindah, kita punya role greater, role yang besar atau role yang berbeda, itu kita ada tanggung jawab yang besar. Semoga menjawab pertanyaan dari Bella. Sekalian saya lanjutkan untuk pertanyaan Jonathan, gimana supaya saya bisa bekerja di luar negeri. Seperti tadi saya bilang, kebetulan saya bekerja di multinational dari pertama kali. Saya mungkin cerita beberapa nama perusahaan konteks ini. Jadi saya bekerja di PT Kifit Salatiga. Terima kasih ke Bapak dan Ibu dosen yang waktu itu membuka jalan untuk bisa kerja ke sana.
di Kivit Salatiga. Dia adalah Friesland Campina, perusahaan Belanda. Saya 3,5 tahun di sana. Kemudian awalnya waktu itu saya juga nggak pernah kepikiran bagaimana saya bisa bekerja di luar negeri. Cuma kan dari Salatiga, waktu itu saya ada kesempatan untuk pindah ke Jakarta. Dan waktu itu kebetulan instead of hanya berpikir untuk di dalam lab, itu bukan passion saya untuk bekerja di dalam lab melulu. Saya lebih suka konteksnya ketemu orang, saya lebih suka konteksnya bisa kenal sama orang. Kemudian waktu itu di Jakarta, saya pindah ke Jakarta di perusahaan FMC Biopolymer. Ini perusahaan US yang kebetulan udah dibeli sama DuPont. Mungkin adik-adik belum tahu nama-nama brand ini gitu ya. Ini lumayan multinational company yang kalau kita masuk ke food industry, ini kalau kalian kerja sebagai R&D, more or less akan tahu beberapa food industry multinational brand ini. Dan saya kerja, kemudian dari itu saya pindah ke Cargill. Cargill adalah salah satu perusahaan family warga US di Jakarta. Waktu itu saya di Jakarta kerjanya sebagai business development sales yang memang support. Di situ saya kayaknya ketemu Bu Rita di Mayora juga, tadi salam, jadi sempat say hi. Jadi Rita Mayora, memang kita sempat kontak di situ waktu saya supplier ke Mayora waktu itu. Kemudian dari situ saya ada kesempatan untuk kembali lagi ke Friesland Campina, dan saya di-offer, bersyukurnya saya di-offer untuk bisa pindah ke Singapura waktu itu. Kalau ditanya bagaimana saya bisa di-offer, atau saya mungkin wrap up itu di akhir, saya akhirnya di-offer, saya pindah ke Singapura. Kemudian dari situ saya dari Friesland Campina Singapura, saya pindah ke DSM Singapura. Seperti itu, saya pindah ke DSM Singapura. Dari DSM Singapura, jadi saya di Singapura 3,5 tahun. Waktu itu saya diminta untuk pindah ke Belanda oleh DSM. Jadi di offer untuk pindah ke Belanda, dan konteksnya different role. Itu tadi saya bilang, kembali lagi ke connected ke pertanyaan Bella, it doesn't go for free gitu ya, karena banyak responsibility-nya gitu yang harus kita pick up gitu. Tapi saya setuju dengan Pak Sesko bahwa bukan berarti kita nggak have fun. Saya rasa life is about balance gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau dan yang nggak kita mau. Tapi tentunya di tahun-tahun awal, at least bulan-bulan pertama saya di sini, it's not easy gitu. Kadang orang ngeliat enak ya bisa kerja di luar negeri, it's not that easy. Saya harus bilang seperti itu karena dan kembali lagi kalau ditanya kompetitifnya itu berbeda saat kita ada di Indonesia. Sungguh saya harus bilang seperti itu. Jadi ada banyak hal yang even saya waktu sekarang saya ada di Belanda ini ya, saya even ngerasa saya ingin belajar lagi karena ada banyak hal yang memang secara praktek. Jadi kalau dibilang apakah hanya soft skill, jadi wrap up dari semuanya itu kenapa saya bisa kerja di Belanda atau dari Jakarta, dari Salatiga, Jakarta, Singapura, Belanda. Menurut saya yang membawa lumayan besar di situ adalah soft skill saya, di mana kita bisa punya kemampuan untuk komunikasi yang baik, kita bisa connect dengan kolega, dengan customer, bisa deliver, terus mengkomunikasikan hal negatif itu dengan baik gitu. Kadang kan kita bisa bilang, oh ini sales tahun ini bulan saya kerjanya di sales kan, di food industry, di sales. Penjualan bulan ini nggak bagus, dan saya belajar untuk mengkomunikasikan negatif itu menjadi sesuatu yang positif sehingga yang mendengar itu menerima dengan oke, berarti bulan ini jelek, tapi nggak berarti Ivana stop loh, nggak berarti Ivana nggak doing nothing loh, berarti Ivana punya plan untuk gimana untuk so ini adalah soft skill yang menurut saya membuat saya punya kesempatan untuk akhirnya pindah dan di offer. Tapi ketika saya di Belanda sampai hari ini, jujur saya ngerasa bahwa konteks saya kepingin belajar lagi, jujur saya kepingin S2 sebenarnya, jadi masih kepingin belajar something yang totally different. Mungkin nggak lebih, tadi saya sempat bilang bahwa untuk industri pangan, untuk teknik itu bisa dipelajarin sambil jalan. Saya bisa Google, saya bisa nanya ke beberapa dosen, saya bisa nanya ke kolega-kolega untuk lebih tahu untuk base food tech-nya. Tapi sekarang saya lagi pengen belajar sekolah karena kompetensinya saat kita ada di dunia internasional, di mana ini world gitu ya, teman-teman saya, kolega-kolega saya, dan saya satu-satunya orang Indonesia, jadi saya harus pick up dan saya kepengen belajar lagi. Jadi di situ menurut saya hard skill saya lagi perlu diimprove sih. Jadi saya lagi plan, doakan semoga tahun depan kalau bisa kepengen S2, kepengennya di Erasmus di Rotterdam, agak berbeda sih bisnis gitu. Mungkin itu karena menurut saya itu membantu, karena bisnis pangan, bahan pangan, industri pangan ini akan all the way ada. Tapi gimana untuk membuat industri pangan ini established, ya itu menurut saya
business management itu penting. Di sini menurut saya perlu kombinasi dua-duanya. Itu kita perlu tahu gimana cara buat makanannya gitu kan, supaya makanan ini punya value diversification, tapi gimana supaya produk ini terjual, ini saya masih harus mendalam. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, ya terima kasih. Mas Sisko, gimana? Ada pengalaman untuk pindah divisi atau? Oh iya Pak. Oke. Nah kebetulan saya di dalam fungsi komersial, jadi larinya di marketing, di sales, di customer relations, dan sempat jadi personal asisten daripada senior vice president gitu-gitu. Jadi tapi pertanyaannya yang menurut saya related, yang bisa saya jelaskan dari industri pangan, kalau misalnya teman-teman jadi QC besok pindah, boleh nggak? Menurut saya boleh. Dan tadi sudah dijelaskan Ivana dengan sangat jelas. Ya, makin sering teman-teman pindah, jangan terlalu sering ya. Kalau di bawah 2 tahun tuh atasannya sebel teman-teman. Ya karena teman-teman baru learning curve, diajarin terus habis itu kabur. Learning curve habis itu kabur. Jadi di CV-nya teman-teman pun jelek kalau under 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, 3 tahun teman-teman mau pindah, silahkan belajar sesuatu yang baru, dan itu sangat akan mengembangkan diri teman-teman. Nah, yang menurut saya sesali, saya terlalu lama di suatu departemen waktu itu di tim sales Jakarta, dan ya setelah kita belajar learning curve begini teman-teman, fase lag-nya kan lama nih, ilmu saya nggak nambah-nambah, jadi ya udah gitu terus. Artinya perkembangan dirinya akan stop di situ. Tapi kalau dari QC mau pindah ke yang lain boleh nggak? Boleh. Cuman yang mungkin saya garis bawahi adalah once teman-teman touch satu industri tertentu, contoh saya ada di industri pengolahan tepung terigu. Kalau teman-teman bicaranya mau karirnya naik terus, dan bicaranya mau kemampuan dan kapabilitasnya teman-teman naik terus, saya akan harus berpindah ke industri yang mirip teman-teman, perkebunan, milling, kayak gitu-gitu. Nah, beberapa kali kalau yang kontak-kontak saya nawarin kerjaan, mau baca ya dari industri yang sama gitu, dari kompetitor. Kalau saya pindah ke industri lain, meskipun di sini saya QC, let's say di sana juga saya QC di industri lain. Sekarang tepung terigu, nanti kemudian saya pindah ke sirup, let's say. Ini kan dunia yang berbeda teman-teman. Ilmu saya akan restart, expertise saya akan restart, branding diri saya akan restart. Nah, yang saya lihat, ya saya cukup dekat sama Pamungkas, jadi nyontohnya Pamungkas terus nih, Pak Probo. Pak Pamungkas itu yang sekarang factory manajernya dari Cimory kan dairy teman-teman, persusuan yogurt gitu kan. Nah, dia itu saya perhatikan 3-4 tahun pindah, 3 tahun pindah, tapi selalu ke perusahaan yang dasarnya dasar dairy, ke Frisian Flag, kemana-kemana, dan selalu yang kaitannya sama produksi. Apakah selalu manufacturing? Menurut saya enggak gitu. Mungkin di sini dia R&D, di sana dia QC, di sana dia manufacturing. Tapi ilmunya naik terus, dan di satu bidang yang tertentu yang brandingnya Pamungkas dan kapasitasnya Pak Pamungkas ini, oh dia ahli di bidang ini. Jadi kalau Ivana di food ingredient, pacar saya kerja di Nagase Pak di food ingredient juga. Yang rekrut, yang mau baca juga sama, yang kontak-kontak adalah perusahaan yang serupa. Kalau saya ajak dia pindah ke Bogasari, menurut saya dia akan start from zero. 2 tahun pengalamannya akan nggak berguna gitu. Tapi kalau di industri yang sama mau ke QC, R&D, itu bagus. Menarik sekali ya. Ini ada lagi, wah ini nggak apa-apa ya, waktunya kita agak extend ya. Ya saya nggak apa-apa, nggak tahu yang lain. Ini ada pertanyaan juga ini dari Hans. Ini tadi karena Pak Sisko bilang yang salah satunya aman adalah ke depan adalah IT. Nah, pandangannya Bu Ivana dan Pak Sisko gimana sebagai peran seorang lulusan TP itu ke depan, apakah akan tergantikan oleh teknologi AI, Internet of Things, dan seterusnya, misalnya dalam hal pengembangan produk, dalam hal analisis, QC, dan seterusnya. Itu menurut Anda berdua seperti apa? Nanti sekalian juga terus kembali flashback waktu kuliah dan selama bekerja itu kesulitannya kayak apa, ini menjawab pertanyaannya Erin sekalian. Silakan.
Oke, mungkin saya langsung lanjutin dikit ya Ivana. Ya. Ini karena kaitannya tadi lagi bahas masalah ekspertis itu Pak. Pertanyaannya yang IT sama Hans. Hans, menurut saya setuju bahwa perkembangan teknologi itu compete dengan perkembangan teknologi itu compete dengan kesempatan kita bekerja. Jadi gini contohnya. Saya nggak tahu sekarang gimana foodtech di kampus kita. Kamu ingat nggak ngukur-ngukur kadar abu, kadar protein, kadar apa itu kan kayak prosesnya sangat panjang kan teman-teman. Kalau teman-teman yang nanti yang mungkin sudah kuliah gitu, semua prosesnya cukup makan waktu lama gitu. Nah, ketika saya masuk ke Bogasari, ke tepung terigu Bogasari, surprising teman-teman, saya pikir mereka melakukan hal yang sama untuk Certificate of Analysis mereka, COA mereka. Ternyata enggak. Kami itu punya mesin yang sudah begitu advance, tinggal masukin tepung nih Pak, sampel kayak begini, masukin ke mesin, tutup, keluar semua coy. Ini adalah kaitannya teknologi. Jadi kalau misalnya zaman dulu perlu orang yang menganalisa, hari ini nggak perlu lagi. Akan compete nggak? Akan compete. Bisa tergantikan nggak? Bisa tergantikan. Tapi kalau teman-teman mau tidak bisa tergantikan, menurut saya adalah ya teman-teman mesti jadi expert di situ. Sekarang siapa yang bisa menggantikan teknologi yang bisa menggantikan spesialis dokter jantung yang masalahnya di klep bagian kanan atas atau whatever lah gitu. Masalah jantung kan banyak teman-teman, dokter juga banyak. Yang saya dengar betul bahwa masa depan itu dokter nggak ada lagi, terus pengacara nggak ada lagi. Karena kenapa? Kita punya big data analysis, kita punya database yang begitu besar atas semua masalah. Teman-teman input tuh loh masalah gejala-gejala semua, terus ngetes sendiri in the future ya katanya ya. Bahkan sudah sempat dites kalau nggak salah. Itu hasilnya kemungkinan salahnya lebih kecil daripada teman-teman datang ke dokter. Jadi dokter nggak perlu lagi dong. Ya benar, in the future menurut saya begitu. Nah, teman-teman yang ahli-ahli foodtech, kalau kemampuannya skillnya ataupun ya anything lah, nggak hanya di foodtech lah, teman-teman sebagai marketer, kemampuannya selo semua tapi menguasai semua tapi selo, ini yang akan digantikan dulu teman-teman. Tapi hari ini menurut saya, kalau teknologinya pun sudah ada, ya nggak bisa gantiin pamungkas yang super ahli di bidangnya, menguasai luar sampai dalam, mungkin susu diminum aja dia tahu proteinnya berapa mungkin. Gitu. Ya, sekarang super ahli. Be the expert on your field, nggak akan tergantikan. Boleh saya teruskan nggak Mas? Ini tadi saya lewat pertanyaan sebelumnya, mungkin juga relevan. Perlu nggak sih, penting nggak sih kuliah S2? Tadi ada pertanyaan dari Stanley ternyata terlewat. Kalau dalam konteks in the future itu perlu nggak kuliah S2? Oke, saya jawab 3 menit singkat ya Pak ya. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman saya, S2 itu amat sangat penting kalau 2 hal teman-teman. Yang pertama teman-teman mau jadi super expert di satu bidang. Atau yang kedua teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat dari ikatan alumninya. Jadi many times teman-teman saya itu masuk ke universitas yang besar, yang ternama di Indonesia, S2, belajarnya nomor 2 lah. Nomor 1 carinya relationship, nyarinya supaya aku bisa kenal sama bosnya itu, kenal sama bosnya ini, aku pindah ke sini dapat rekomendasi. Kenapa? Karena kita itu manusia itu cenderung gini, jagoin teman-teman yang satu tribe sama kita teman-teman. Satu tribe tuh satu suku. Gitu. Ya misalnya teman-teman ke luar negeri terus habis itu ketemu sama Ivana, si Ivana itu sama-sama nih orang Semarang gitu ya, langsung tos, orang Unika, orang tos, langsung tos. Ivana cerita, kamu di sini udah makan belum gitu, udah ngunjungin belum itu bakery ada enak banget di situ. Nah, mungkin teman-teman langsung percaya sama Ivana karena ya trusted, satu tribe. Padahal Ivana tadi ngomongnya doang, yang besar juga nggak tahu gitu ya. Misalnya gitu ya contohnya. Atau ada orang lain yang memang asli dari Belanda, tinggal lama, rekomendasi sesuatu yang kamu udah pernah ke bakery ini. Ini orang asing gitu. Ya, karena tribe dan relationship dan saya bilang koneksi itu super penting sih teman-teman di dunia kerja sih. Ya kalau S2 menurut saya kaitannya karena itu sih. Ya, thank you. Ya silakan Mbak Ivana, sekalian tadi sudah bertanya. Pertanyaannya apakah bisa digantikan dengan teknologi? Menurut saya
saya rasa semua yang bekerja nantinya, atau saya sendiri menurut pandangan pribadi tentang industri panganan saat ini, banyak yang sedang menggalakkan digital transformation. Dan digital transformation ini adalah salah satu bentuk refleksi dari IT, intelligence technology. Jadi saya ambil contohnya, orang ambil digital transformation ini adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk become relevant gitu kan. Jadi even aja sekarang FTP punya Instagram, gitu. Itu adalah salah satu hal di mana kita mengikuti untuk menjadi relevan dengan market, karena memang ya market atau anak-anaknya sekarang ya memang menggunakan itu. Jadi artinya ya kita harus relevan untuk memang itu diperlukan. Dan digital transformation ini adalah untuk memudahkan. Kalau kita punya fitur-fitur yang bisa memudahkan segala sesuatunya dengan satu klik berubah, atau dengan satu klik dalam internal perusahaan bisa berubah, kenapa enggak begitu ya. Tapi di mana hal itu biasa banyak terpakai untuk tidak di pengembangan produk, karena itu pertanyaannya sejatinya adalah hal pengembangan produk dan analisis. Menurut saya ini adalah hal yang masih belum tergantikan. Tapi kenapa? Karena memang kita butuh orang yang punya brain, yang punya ide, yang punya pengetahuan untuk memang mendevelop produk. Karena yang memang untuk bisa menganalisis ya kita tetap punya orang yang memang ada orang-orang QC yang memang harus stay there untuk bisa analis produk. Sales memang juga harus ada orang yang memang, contohnya nih ya, kalau kita nggak ngomong dari segi industri pangan, kita tetap butuh orang-orang yang bisa bikin desain web. Kenapa? Karena sekarang orang-orang beli dari Zalora, orang-orang beli dari online shop. Dan online shop ini adalah salah satu digital platform yang kita bilang atau disebut sebagai teknologi gitu. Tapi di sini nggak selalu relevan dengan pangan gitu. Karena memang dari industri pangan, kita masih tetap butuh orang yang mengembangkan produk, masih butuh orang yang bisa menganalisa, tetapi mungkin relevansinya bisa terjadi dengan bentuk, kita bisa masukkan produk-produk yang kita produksi di industri panganan di Amazon. Atau apa sih kalau di Indonesia, Tokopedia, atau apa ya, dibeli beberapa brand Indonesia ya, beberapa brand Indonesia yang memang kita orang-orang bisa masukin ke situ gitu, dan orang-orang produk yang kita beli bisa masukin online di situ, yang kita produksi kita bisa masukkan di situ, orang-orang bisa beli dari situ. Itu menurut saya fungsi atau platform digital transformation-nya ini yang bisa salah satu terpakai. Tapi untuk dari bagaimana kita bikin, saya rasa nggak mungkin kita bisa pakai robot atau alat untuk mengembangkan produk atau QC itu. Dari segi kacamata saya, menurut saya ini harus berjalan beriringan. Untuk tahu ini bisa saling klop atau enggaknya ya kita harus assess masing-masing. Agak lebih kompleks menurut saya ya, nggak semudah itu jawabannya, karena ini masih ongoing jadi lebih panjang. Terus tadi pertanyaannya apakah perlu S2 begitu ya, menurut saya tadi saya juga sempat bilang saya sih kepingin S2, saya nggak pernah S2, jujur begitu kuliah saya langsung kerja sampai hari ini. Menurut saya nggak ada salahnya kalau saya pribadi setelah trennya berbeda. Di Belanda, ketika saya di Belanda ini, hampir semua kolega saya itu S2, master. Jadi mereka tuh mulai bekerja saat mereka 26 seperti itu. Jadi 25, 26 gitu, mereka 25 lah, itu baru mereka mulai bekerja. Sedangkan saya kan bekerja doang gitu. Tapi saya S2 tetap diperlukan. Itu yang saya rasa, bahwa sekarang saya perlu S2 karena saya perlu untuk belajar lebih lanjut lagi. Karena ada hal-hal beberapa yang memang kalau kita pelajari itu akan membantu kita untuk bisa lebih tahu ketika di dunia kerja. Tapi menurut pribadi, nggak berarti S2 di Indonesia. Ini kembali lagi konteksnya berbeda ya. Menurut saya karena di negara Indonesia di beberapa perusahaan nggak berarti S2 itu menurut saya dinilai selalu lebih tinggi dari S1. Itu menurut saya tidak seperti itu, karena pada ujungnya yang dipentingkan adalah pengalaman. Saat kita sudah punya pengalaman di dunia kerja, kemudian kita punya soft skill yang baik dan memang punya hard skill yang baik seperti itu. Tapi ya ada baiknya S2, karena S2 memang seperti saya merasa perlu, karena semua teman-teman saya, kolega saya di sini di Belanda, multinasional ini rata-rata mereka master, dan saat master itu terpakai gitu loh, apapun itu, nggak harus selalu food ya. Beberapa tentunya upah dengan food university, di mana itu food technology cukup besar di sini, tapi ada beberapa dari mereka ambil dual atau double degree untuk S2 ini. Kemudian itu ya Pak, pertanyaannya. Ya. Ada lagi nggak?
sebagai alumni Wageningen University juga. Betul. Ya memang benar karena konteksnya juga berbeda gitu ya, konteksnya berbeda juga. Tapi menarik sekali menurut saya kalau saya boleh wrap up dari perbincangan kita. Jadi kalau kembali menjawab pertanyaan besar seperti apa masa depan sarjana teknologi pangan. Kalau dari gambaran tadi kita perlu ini ya patut untuk bersyukur bisa benar. Patut untuk bersyukur bahwa bidang pangan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, bahkan itu juga terbukti dengan berbagai krisis yang pernah terjadi baik di Indonesia, misalnya tahun 98 di Indonesia terjadi, ataupun secara global seperti saat ini. Artinya bidang pangan menjadi tetap diperlukan. Tentu saja itu membutuhkan sosok-sosok yang berkompeten baik secara technical skill, hard skill, ilmu pangannya sendiri, teknologi pangan maupun soft skillnya. Dan pada saat menempuh studi atau memilih bidang studi terkait teknologi pangan, maka memang diidealkan seorang mahasiswa itu sudah melihat ada berbagai alternatif pilihan sehingga dia bisa memilih apa yang menurut dia menjadi kesesuaiannya. Contoh tadi mau lulus 3 tahun, mau lulus 4 tahun, atau mau lulus lebih misalnya, mau mengerjakan aktivitas apa selama kuliah, ingin menjadi seperti apa selama kuliah, dan juga sudah mencoba membayangkan kira-kira bidang pekerjaannya. Nah, kegembiraan selama masa kuliah itu ternyata juga sangat berpengaruh terhadap karir selanjutnya. Seperti itu. Dan ternyata karir selanjutnya juga banyak pilihannya sebenarnya. Banyak pilihannya. Lagi-lagi ilmu yang kita dapat dan keterampilan, atau kalau saya bilang keterampilan mempertahankan survivalnya selama kuliah, kepandaian atau kedewasaannya memilih teruji lagi ketika bekerja. Pilihan-pilihan itu ada, kita memilih secara dewasa dan kemudian menjalaninya. Tentu saja dengan naik turunnya, dan contoh yang ada di depan kita, Mbak Ivana maupun Mas Sisko, selama 13 tahun ini membuktikan, 14 tahun ini membuktikan bahwa bekerja di industri makanan itu sesuatu yang saya menangkapnya adalah semacam joyful of working, karena kalau di kampus kami bilang joyful of learning, the joy of learning gitu ya. Saya menangkap ada joyful, ada kesukacitaan dalam bekerja, ada semacam sudah berusaha, sudah dan sedang berusaha untuk menemukan meaningnya, itu juga sangat menginspirasi lah. Tadi Mas Sisko di awal bilang ikigai itu, saya tiba-tiba teringat saya pernah baca buku itu. Tadi terus saya searching di belakang rak itu, terus nemu ternyata ada buku of ikigai-nya, saya nemu itu Mas. Jadi ya artinya silahkan bagi adik-adik, terutama para mahasiswa, calon mahasiswa teknologi pangan Nika Supranoto, kesempatannya ada, pergunakan, eksplorasi semaksimal mungkin dengan potensi Anda, temukan potensi Anda, temukan jalan Anda. Kampus bertugas untuk memberikan berbagai alternatif, bukan untuk menentukan masa depan. Kamu harus ke sana, harus ke sini. Bukan. Justru kampus akan memberikan berbagai alternatif mana yang kira-kira sesuai dengan potensi kalian. Ataupun dari jalan itu masih bisa kalian modifikasi sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih sekali atas kehadiran Mbak Ivana jauh-jauh dari Belanda. Terima kasih Mas Sisko dari Jakarta, di pertemuan 3 kota, Semarang, Jakarta, dan Delft ya, Ivana ya sekarang ya. Delft atau di Rotterdam ini? Saya tinggalnya di Den Haag. Di Den Haag ya, di Den Haag. Dan ini audiens kita juga dari banyak tempat, karena mahasiswa pada pulang kampung semua, kan ada di luar Jawa dan seterusnya. Jadi ini all round Indonesia sebenarnya. Terima kasih sekali untuk segala perhatiannya,
juga kepada Ibu Bapak dosen yang sudah ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada para panitia. Jangan kapok Mbak Ivana, Mas Wismo, untuk tetap keep connect ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik bisa kita teruskan juga ke kalian juga. Salam buat teman-teman juga. Tetap sehat, tetap semangat. Tak tunggu undangannya ya Mas Wismo ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan webinar yang ke-10. Kita tunggu tentang apa bincang-bincang selanjutnya untuk yang seri ke-10. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Probo dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.